Assalamualaikum anak-anakku di rumah, semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar. Oke, bertemu lagi bersama Pak Daniel di sini. Kalian akan belajar ke depan bersama Pak Daniel tentang materi yang baru, bukan melanjutkan yang kemarin ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama, dengan tujuan ilmu yang kalian pelajari akan bermanfaat hingga kelak kalian besar nanti. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik, agar lebih cepat kita lanjut ke slide-nya ya. Perhatikan apa yang akan Pak Daniel jelaskan berikut ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi ekosistem dan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, apa itu ekosistem? Bagaimana hewan yang makan ya dibagi menjadi berapa atau berapa golongan atau berapa kelompok hewan-hewan itu berdasarkan jenis makanan? Agar lebih jelas, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ekosistem. Baik, kita mempelajari ekosistem dulu. Ekosistem di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekosistem alami. Nah, contohnya di situ ada gambar padang rumput ya. Kemudian ada juga ekosistem yang buatan. Nah, itu contohnya ada kolam. Nah, kalau ekosistem alami apa Pak? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, ekosistem alami ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem darat, yang kedua itu ada ekosistem perairan. Nah, berikutnya ada juga ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada kolam ya, ada akuarium, kebun dan sawah dan banyak lagi lainnya. Nah, agar lebih jelas lagi, kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada ekosistem alami. Nah, ekosistem alami di sini tadi Pak Daniel bilang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ekosistem darat dan perairan. Kita pelajari dulu yang ekosistem darat. Nah, ekosistem darat di sini contohnya ada hutan. Nah, kalau hutan biasanya manusia jarang ke sana. Biasanya manusia ke sana itu hanya melihat atau mencari bahan untuk kebutuhan hidupnya. Contohnya biasanya manusia ke hutan itu biasanya berburu ya. Selain berburu juga kadang mencari kayu atau tumbuhan yang bisa dimakan. Itu yang pertama, ekosistem hutan. Kemudian ada juga ekosistem padang rumput. Di Situbondo khususnya ada ya. Ada di Situbondo itu padang rumput yang diberi nama baluran. Nah, di sana itu adalah salah satu contoh ekosistem padang rumput. Kalian harus pelajari ekosistem ini, di dalamnya ada hewan-hewan apa saja ya, tumbuhan apa saja yang bisa hidup di sana. Itu ekosistem. Kemudian ada juga ekosistem gurun yang biasanya dipenuhi dengan pasir. Di sana jarang sekali tumbuhan hidup. Di sana itu yang pertama jarang tumbuhan, jarang juga ada minum ya, air, biasanya kesusahan untuk mencari air. Kemudian juga ada ekosistem tundra atau biasanya ini kalian sebut es ya, yang biasanya di kutub utara atau kutub selatan. Nah, itulah ekosistem darat. Kemudian ada juga ekosistem perairan. Ekosistem perairan di sini contohnya yang pertama ada ekosistem terumbu karang. Biasanya ini ada di laut ya, jarang sekali kalau di sungai ada terumbu karang. Bukan jarang, malah bahkan tidak ada. Nah, terumbu karang ini biasanya tempatnya ikan-ikan kecil atau biasanya dibuat ikan hias. Itu banyak di terumbu karang. Kehidupannya di sana lebih banyak dibanding dengan perairan yang tidak ada terumbu karangnya. Kemudian juga ekosistem perairan itu ada ekosistem pantai. Nah, kalau pantai ini biasanya juga dibuat tempat wisata oleh manusia ya, karena keindahannya kadang ya, karena ada hewan-hewannya yang ke pinggir pantai, biasanya itu dibuat wisata sama manusia. Kemudian ada ekosistem danau. Nah, ekosistem danau di sini di Indonesia juga banyak ya. Contohnya di sini Pak Daniel kasih contoh gambaran dari Danau Toba. Nah, kalau kalian belum pernah ke sana, contohnya seperti ini Danau Toba ya gambarnya.
Kemudian ada juga ekosistem rawa. Nah, kalau rawa ini lebih ke airnya kotor biasanya ya, banyak lumpurnya. Itu biasanya ekosistem rawa. Nah, dari keempat ini sebenarnya perairan itu juga dibagi dua menurut airnya. Nah, contohnya di sini ada terumbu karang sama pantai. Nah, dua gambar ini atau dua contoh ini itu contohnya ekosistem perairan yang merupakan air laut. Nah, juga ada ekosistem air tawar, yaitu seperti danau dan rawa ini. Biasanya itu airnya tidak asin ya. Itulah ekosistem perairan. Kemudian, nah, ada juga ekosistem buatan. Ekosistem buatan tadi apa? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia atau campur tangan manusia. Contohnya apa? Banyak. Yang pertama ada kebun. Contohnya di sini digambar ada kebun binatang. Nah, itu buatan manusia ya. Tidak moro-moro ada kebun binatang kumpul semua hewan di sana. Tidak seperti itu, tapi manusia membuatnya untuk memelihara hewan-hewan yang biasanya di sana itu hewan-hewan yang sudah jarang atau langka, hampir punah biasanya diletakkan di sana agar terjaga kelestariannya. Kemudian ada juga ekosistem kolam. Nah, ini biasanya di rumah-rumah banyak orang yang membuat kolam. Itu juga termasuk ekosistem karena di dalamnya banyak tumbuhan atau hewan-hewan yang hidup di sana. Kemudian juga ada akuarium. Nah, ini biasanya juga dibuat hiasan rumah. Di dalam rumah biasanya ada. Nah, akuarium di sini juga ada yang akuarium air tawar, ada juga ekosistem akuarium yang menggunakan air laut. Kemudian juga ada ekosistem sawah. Nah, kalau sawah di sini biasanya manusia lebih memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Ya. Nah, dari keempat ini hanya sebuah contoh dari ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Masih banyak lagi ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia selain 4 gambar di sini ya. Nah, dari itu semua dari ekosistem darat, ekosistem perairan, laut ya, atau ekosistem buatan, di sana semua banyak hewan-hewan yang hidup di dalamnya ya. Contohnya tadi di gambar ini saja di ekosistem buatan. Di kebun binatang ada yang namanya zebra ya, ada badak, harimau dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa membedakan jenis hewan itu berdasarkan jenis makanannya. Nah, kalau di jenis makanannya ada menurut buku kalian ini yang kalian pegang tematik 5E ini ada jenis makanan, karena jenis makanan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada herbivora, yang kedua ada karnivora, kemudian ada omnivora. Apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora? Kita lanjutkan slide berikutnya ya. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama kita bahas herbivora. Apa herbivora itu? Herbivora itu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Nah, herbivora di sini dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Itu herbivora. Lebih gampangnya kita menyebut hewan pemakan tumbuhan. Nah, hewan herbivora di sini umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi serinya itu berguna untuk memotong makanan sebelum dia kunyah. Kemudian gigi gerahamnya berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah dia telan hingga lumat atau hingga halus baru masuk ke dalam tubuhnya. Itu gigi. Nah, khusus untuk yang biji-bijian biasanya ini lebih banyak dimakan oleh burung. Nah, atau aves ya. Burung itu biasanya banyak yang makan tumbuhan berupa biji-bijian. Contohnya seperti apa hewannya? Nah, itu ada kuda, rusa ya, kambing dan sapi ya. Itu hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada juga sapi ya. Nah, burung. Itulah contoh-contoh hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, selain herbivora tadi ada juga karnivora. Karnivora di sini apa? Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain atau memakan daging. Itulah hewan karnivora. Nah, hewan karnivora memiliki susunan gigi yang berbeda dengan herbivora karena makanannya saja berbeda mereka. Jadi susunan giginya juga berbeda. Gigi geraham karnivora berlekuk-lekuk tajam. Jadi tajam giginya untuk hewan yang memakan hewan lain. Nah, gigi geraham di sini berfungsi untuk mengerat daging ya, kemudian mematahkan tulang dan menghancurkan makanannya karena dia memakan hewan lain ya. Jadi sangat berfungsi gigi geraham di sini untuk
memakan makanan mangsa yang telah dia dapat. Kemudian gigi seri hewan karnivora di sini berukuran kecil, runcing dan tajam. Fungsinya untuk menggigit dan memotong makanan, sedangkan gigi taring panjang, besar dan tajam. Nah, berfungsi untuk mengoyak mangsanya. Contohnya di sini hewannya ada singa ya. Kemudian buaya. Nah, lihat di situ gigi buaya runcing dan tajam. Kemudian ada elang, contoh burung yang karnivora. Dia memakan daging ya. Kemudian ada herbivora, karnivora, kemudian ada hewan omnivora. Apa omnivora? Nah, omnivora di sini gabungan dari tadi ya. Jadi hewan omnivora ini kadang disebut hewan pemakan segala ya. Dia memakan tumbuhan ataupun hewan juga dia makan. Contohnya apa? Contohnya ayam ya. Ayam itu memakan biji-bijian seperti beras, jagung dan lainnya ya. Tapi dia juga bisa memakan cacing. Dia juga makan cacing atau serangga-serangga kecil dia makan ya. Juga bebek misalkan ya. Bebek juga makan tumbuhan air dan cacing yang ada di kolam dia juga makan. Nah, itu contohnya. Ada juga tikus itu ya. Tikus juga segala makanan dia, segala benda kadang dia makan ya. Nah, susunan dan bentuk gigi omnivora adalah gabungan antara herbivora dan karnivora. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengerat makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk melumatkan makanan yang ia dapat. Nah, itulah macam-macam hewan kalau kita bagi atau kita golongkan berdasarkan jenis makanannya. Ya, tadi kita ulang lagi, ada karnivora, ada omnivora, ada juga herbivora. Nah, dari itu semua kalian harus pahami apa saja hewan-hewan di bumi ini yang termasuk omnivora, karnivora. Kalian sudah harus tahu karena sudah belajar tentang materi ini. Nah, itulah hewan-hewan yang ada di dunia Betapa besarnya Allah ya, betapa dia mulianya menciptakan segala jenis hewan, dengan juga dia diberi cara memakan makanan yang diberi alat pencerna makanan yang sesuai yang dia makan ya. Coba bayangkan ketika ada sapi, mulutnya diganti menggunakan paruh. Bisakah sapi makan rumput menggunakan paruh? Pasti dia kesusahan ya, karena sapi membutuhkan gigi untuk mengunyah rumput yang ia makan. Kemudian juga misalkan harimau ya, harimau diganti mulutnya seperti mulutnya sapi. Pasti dia akan kesusahan untuk memakan makanan yang dia dapat, mangsa yang dia dapat. Susah karena giginya tidak taring tapi tumpul. Nah, maka dari itu kita harus banyak bersyukur karena apa yang telah diciptakan, terutama kita yang memiliki anggota tubuh lengkap ya. Kita harus sangat bersyukur. Coba bayangkan ketika kalian tidak punya tangan, satu saja, pasti kalian akan kesusahan melakukan aktivitas. Nah, itu sebabnya kalian harus selalu bersyukur agar Allah tetap menambahkan nikmat yang kita dapat. Mungkin itu saja yang dapat Pak Daniel sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar di rumah. Pak Daniel tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.